Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putrianggita dengan NIM D400-2090. Baik, di sini di tugas besar saya akan menjelaskan tentang sistem jembatan Wheatstone. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan pengertian dari jembatan Wheatstone. Pertama, jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya. Kegunaan dari jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur suatu nilai hambatan dengan cara arus mengalir pada galvanometer sama dengan 0, karena potensial ujung-ujungnya sama besarnya. Sehingga pada saat dirumuskan dengan perkalian silang, cara kerjanya adalah sirkuit listrik tersebut dalam 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal, dan pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Wheatstone yang sedang saya praktekkan ini. Dapat kita lihat ya di depan kita. Dan jembatan Wheatstone itu memiliki sebuah konsep kerja, yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak diketahui hambatan listriknya dengan menyimbangkan 2 kali dari perangkaian jembatan. Satu kaki yang mencakup komponen dapat diketahui kerjanya mirip dengan aslinya potensiometer. Dan juga jembatan Wheatstone adalah suatu proses menentukan nilai hambatan listrik yang menggunakan rangkaian dan melakukan perbandingan antara besarnya sebuah hambatan yang telah diketahui dengan besarnya sebuah hambatan yang belum kita diketahui, dengan tentunya juga dalam jembatan seimbang yang disebut dengan galvanometer yang menunjukkan pada angka 0. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja dan cara perhitungan. Di sini kita sudah ada rangkaiannya dan sebuah percobaannya, yaitu sumber DC1 dan sumber DC2. Di sini sudah ada R1 sampai R5 dengan ketentuan masing-masing. Di sini R1 itu disebutkan dengan NIM kilo ohm. Dan R2 di sini ada 4 ampere kilo ohm, R3 1 ampere kilo ohm, R4 2 ampere kilo ohm, dan R5 8 ampere kilo ohm. Begitu juga dengan yang di sumber DC. Namun di sumber DC ini kita lebih langsung mengkalikannya, seperti pada di bawah ini. Pada tabel resistor, di sini sudah terdapat 1 ampere kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Kenapa dengan 1000 ohm? Karena digit NIM terakhir saya adalah 1. Dari NIM 90, 0 ditambah dengan 1. Jadi digit NIM akhir saya dimakai 1. Jadi kita memakai nilai itu 1 kilo ohmnya yaitu 1000 ohm. Dan kenapa di sini 2000 ohm? Karena 1000 dikali 2 sama dengan 2000 ohm. 1000 dikali 4, 4000 ohm. 1000 dikali 8, 8000 ohm. Ini kilo ohm, yaitu jumlah ujung akhir digit NIM saya, yaitu 90. Jadi di sini jadikan jadi 90.000 ohm. Dapat kita lihat di sini. Nah, jadi otomatis kayak dikalikan ya. Kayak 1000 dikali 2 jadi 2000 ohm. Dengan catatan. Di sini catatan kita masukkan catatan perumusannya. Itu cara menghitung dari suatu perhitungan kita ini. Yaitu di sini sudah dapat dari awal kita tengok sudah terdapat R3 dikali dengan R4 sama dengan yaitu R5 dikali dengan R1. Jadi kayak kita dikali silang itu. Yaitu kita dapat lihat contoh perhitungannya di bawah sini. Nah, keterangannya di sini R3 dikali dengan R4 sama dengan R5 dikali R1. R3 dapat kita lihat di sini ada 1000 ohm dikali dengan R4 8000 ohm. Jika kita kalikan akan menghasilkan 8 juta ohm. 8 juta. Jika kita ubah jadi ohm, maka di sini kita tertulis dengan 8000 ohm saja. Begitu juga dengan R5 dan R1.
yaitu 2000 ohm. Di sini sudah ada 2000 ohm dan R1-nya 4000 ohm. Ohm. Kita kalikan. Jika kita kalikan juga dia akan menghasilkan 8 juta. Jadi kita ubah menjadi ohm, yaitu kita dapat menghasilkan 8000 ohm. Selanjutnya di sini ada volt A, yaitu tegangan A sama dengan tegangan B. Di sini jumlah tegangannya sudah terdapat 8 volt sama dengan 8 volt. Jadi untuk perhitungannya yaitu tegangan A dikurang tegangan B sama dengan 0 volt. Seperti pada kita lihat ini, yaitu kenapa bisa 0? Karena 8 dikurang 8 menghasilkan 0. Terus kita bisa lanjut menghitung arus, yaitu ampere dengan rumus ampere A dikurang ampere B. Kenapa bisa jadi 0 ampere lagi di sini? Karena di percobaan kita ini, ketika kita play, kita lihat ya teman-teman, ini kita play. Dapat kita lihat di sini menghasilkan 0,8 mikroampere dan juga 0,8 mikroampere. Maka dari itu dalam perhitungan ini arus A dikurang arus B yaitu 0,8 mikroampere dikurang 0,8 mikroampere sama dengan 0 ampere. Jadi volt AB yang ini sama dengan 0 volt. Terus ini volt AB dan IAB sama dengan 0 ampere. Sudah kita tengok ya. Di sini yang dapat kita lihat dari hasil percobaan kita, di IAB ternyata tidak sama dengan sini. Di hasil keterangan yang telah kita hitungkan, dia menghasilkan 0 ampere. Sedangkan pada percobaan kita, ketika kita play, dia menghasilkan 0,1 ampere. Itu karena terdapat sebuah kebocoran di antara penyambungan sini. Tapi kebocoran ini masih batas wajar. Tidak maksudnya itu tidak menjadikan ini tidak jadi jembatan Newton. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi bila R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 dikali R5? Dapat kita ketahui ya, karena akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Seandainya ini kan kita bisa melihat ya, di sini kita bisa tahu 1 kali 8 itu 8. Misalnya kalau kita sini 2000 dikali 8, jadinya dia akan menghasilkan 6000 ohm. Maka di sini juga akan menghasilkan angka-angka yang berbeda yang akan muncul. Oke, pada pertanyaan kedua, mengapa besaran volt AB dan IAB sama dengan 0? Yaitu karena pada rumusnya tegangan A, yaitu tegangan A dengan tegangan B, yaitu kita tengok tegangan A 8, tegangan B nya 8 dikurang 8 sama dengan 0. Begitu juga arus A dikurang arus B, arus 0,8 mikroampere dikurang 0,8 mikroampere menjadikan hasilnya 0. Pertanyaan ketiga, jika besaran VAB dan volt AB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apakah masih dapat dikatakan jembatan Wheatstone? Jelaskan. Tentu saja masih bisa jika hasil perhitungan tidak melewati batas ketentuannya. Jika hasilnya masih berkisar 0 atau 0, sekian, seperti pada saya ini kan 0,1, itu termasuk masih batas wajar. Jika sudah sampai 1 ampere itu sudah tidak batas wajar, jadi tidak baik. Pertanyaan keempat, jelaskan fungsi jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui jembatan ini berfungsi pada bidang peternakan perikanan gitu, yaitu untuk mereka para peternak ikan itu merancang dan pembuatan perhitungan ikan secara otomatis dengan menggunakan alat-alat yang mengandung prinsip kerja jembatan Wheatstone. Oke, cukup sekian dari saya. Saya minta maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.